Legenda Danau Ranau. Danau Ranau yang merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Danau ini terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Air Danau Ranau berasal dari Sungai Warkuk yang kemudian mengalir ke menuju Sungai Selabung yang merupakan salah satu dari anak Sungai Komering. Konon Danau Ranau hingga kini dijaga oleh ular naga jantan yang jika muncul maka akan timbul malapetaka. Dikutip dari buku Naga Emas Danau Ranau, 2016 karya Yulfi Zawarnis, berikut adalah cerita singkat tentang legenda Danau Ranau. Legenda Danau Ranau Alkisah di kaki Gunung Seminung, masyarakat di sebuah kampung Sukau hidup dengan sebuah pantangan. Mereka tidak boleh mencuri kayu dan berburu di hutan Seminung. Hal ini karena di dalam hutan ada pohon haru atau aru yang dipenuhi ular. Orang-orang yang tersesat di dalam hutan Seminung karena mendekati pohon itu pun konon takkan pernah bisa kembali. Suatu ketika kampung Sukau kedatangan sosok pria yang gagah dan tampan. Ia dikenal dengan nama Rakian Sukat, yang memiliki maksud mencari tempat bertapa. Rakian Sukat singgah sejenak di kampung Sukau sebelum masuk ke hutan Seminung. Di kampung itu, ia juga bercengkrama dengan warga setempat. Rakian Sukat pun mendengar kisah warga setempat tentang pohon haru yang penuh ular. Dalam benaknya muncul niat untuk menebang pohon yang telah membuat warga begitu resah. Perjalanan Rakian Sukat di hutan Seminung pun dimulai. Menjelang matahari terbit ia pun sampai di pohon yang berbahaya tersebut. Kekuatan pohon haru berusaha menghipnotis Rakian Sukat dengan rasa kesedihan, dan seolah-olah pohon haru tersebut bisa mengatasi kesedihannya tersebut. Namun ia cepat tersadar dari tipu daya pohon haru dan segera mengeluarkan pedang sakti yang diberikan sang guru. Ia merasa akan ada bahaya yang segera datang. Benar saja, muncul sepasang naga bersisik emas yang menyerangnya bertubi-tubi. Sisik mereka yang berkilauan membuat Rakian Sukat sempat terkejut dengan penampakan tersebut. Pertempuran terjadi begitu lama dari matahari terbit hingga matahari hampir tenggelam. Pada akhirnya naga betina terlihat kelelahan. Rakian Sukat memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan naga betina. Naga betina jatuh terkulai dan berubah menjadi pedang sakti yang panjang. Hal ini membuat naga jantan begitu marah, namun ia terlalu lemah untuk terus melawan Rakian Sukat. Naga jantan itu kemudian pergi menghilang ke dalam tanah yang meninggalkan sebuah lubang yang mengeluarkan air. Sementara Rakian Sukat menggunakan pedang jelmaan naga betina untuk menebang pohon haru. Dengan susah payah ia mengeluarkan tenaga hingga pohon besar itu akhirnya tumbang. Serpihan pohon haru yang berjatuhan ke air dengan ajaib berubah menjadi ikan. Sementara batang dan cabangnya yang begitu besar menjelma menjadi sungai-sungai kecil yang mulai dipenuhi air yang keluar dari dalam lubang. Air terus menggenang dan meluas hingga membentuk danau. Danau tersebut konon dijaga oleh seekor naga jantan yang akan menebar wabah penyakit jika terjadi kemaksiatan di sekitar danau. Danau tersebut kini dikenal dengan nama Danau Ranau yang berarti indah dan nyaman. Danau Ranau adalah salah satu keindahan alam yang tersembunyi di pegunungan Bukit Barisan, di Pulau Sumatera. Air danau yang bersih dan berlimpah dengan latar belakang Gunung Seminung yang cantik menciptakan pemandangan alam nan elok. Danau terbesar kedua di Sumatera. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, setelah Danau Toba. Dengan luas 125 km persegi, perairan danau ini membentang menyatukan dua provinsi. Sepertiga bagian masuk wilayah Lampung Barat. 2/3 bagian masuk wilayah Ogan Komering Ulu Selatan. 3 rute perjalanan. Untuk menikmati keindahan danau yang tersembunyi di pegunungan Bukit Barisan ini, kita bisa naik kendaraan selama 7-9 jam dari kota Bandar Lampung atau dari Palembang. Kalau dari Palembang, kita bisa menempuh rute Prabu Muli, Muara II, Sukamarga, lalu menuju danau. Sedangkan dari Bandar Lampung, kita bisa mengikuti rute Kota Bumi, Bukit Kemuning,
Liwa, Sukamarga, lalu ke danau. Sedangkan dari Bengkulu, kita bisa mengikuti rute Bintuhan, Krui, Liwa, Sukamarga, lalu ke danau. Gunung Seminung. Danau Ranau dikelilingi oleh sawah-sawah dan kebun kopi yang subur. Untuk bermain di tepi danau, kita bisa masuk melewati kompleks Villa Pusri. Di sini, kita bisa duduk-duduk di dermaga sambil memandangi Gunung Seminung yang indah. Gunung Seminung merupakan gunung berapi yang sudah lama mati. Dengan bentuk kerucut dan ketinggian 1880 meter, gunung ini terlihat mempercantik keindahan Danau Ranau. Lerengnya yang subur dimanfaatkan penduduk Lampung dan Komering untuk menanam kopi, lada, sayuran, dan palawija. Dari dermaga Pusri, kita juga bisa menyewa perahu ke Pulau Meriza atau ke sumber air panas di kaki Gunung Seminung. Dari dermaga ini kita juga bisa berlayar ke utara, menuju Villa Pusri Varita di Batu Raja. Danau yang dalam. Danau Ranau adalah danau yang sangat dalam. Menurut hasil penelitian kedalaman danau ini rata-rata 174 meter. Dasar danau paling dalam mencapai 229 meter. Danau Ranau memang bukan danau biasa. Danau ini terbentuk ribuan tahun yang lalu melalui proses tektonik dan vulkanik. Tektonik merupakan gerakan lempeng benua. Sedangkan vulkanik merupakan aktivitas magma atau gunung berapi. Oleh karena itu Danau Ranau sering disebut danau tektovulkanik. Awalnya adalah rekahan. Bagaimana terbentuknya Danau Ranau pada zaman dulu? Awalnya, akibat pergerakan lempeng benua, tanah di tempat ini merekah sehingga membentuk cekungan besar dengan panjang 17 km dan lebar 12 km. Dari dalam rekahan perut bumi ini muncul gunung-gunung berapi purba yang terus aktif selama berabad-abad. Kaldera raksasa. Kira-kira 55.000 tahun yang lalu, gunung berapi purba ini meletus dahsyat. Jutaan material terlempar keluar sehingga membentuk kaldera raksasa. Kekuatan dapur magma yang masih aktif dan tersisa akhirnya melahirkan gunung baru, yaitu Gunung Seminung di sisi selatan. Ribuan tahun kemudian, tanah subur di sekitar danau telah menjadi hutan lebat. Mata air muncul dari celah-celah perbukitan, lalu membentuk sungai-sungai. Sungai-sungai itu lalu mengisi kaldera raksasa tersebut sehingga terbentuklah danau raksasa, Danau Ranau. Dasar danau beracun. Pada tahun 1992 ahli limnologi ilmu perairan darat dari LIPI dan Finlandia mengadakan penelitian bersama di Danau Ranau. Hasilnya antara lain memberikan gambaran tentang kondisi air pada kedalaman 70 meter lebih yang sudah tidak mengandung oksigen. Pada kedalaman tersebut, airnya sudah beracun karena mengandung belerang. Pada musim hujan, ketika suhu permukaan turun maka dapat terjadi pengadukan air secara vertikal sehingga menyebabkan naiknya air dari dasar danau yang beracun ke permukaan sehingga mengakibatkan ikan-ikan di permukaan mati. Fenomena matinya ikan-ikan di Danau Ranau sudah beberapa kali terjadi, antara lain pada 1962, 1993, 1995, 1999. 8. Pedan 2011. Ikan di Danau Ranau. Meskipun airnya berlimpah, Danau Ranau tidak kaya ikan. Ikan-ikan hanya hidup di perairan dangkal dan di dekat muara-muara sungai. Ada 17 spesies ikan yang hidup di Danau Ranau. Jenis ikan yang sering ditangkap oleh penduduk setempat untuk dijadikan lauk, antara lain mujair, palau, arongan, kepiat, dan semah. Selain menyuguhkan pesona keindahan alam, Danau Ranau juga menyimpan berjuta-juta meter kubik air yang tidak pernah habis saat musim kemarau. Sayangnya, keindahan alamnya tidak bisa dengan mudah dinikmati banyak wisatawan karena jauhnya lokasi. Selain itu, air danau yang berlimpah juga belum dimanfaatkan secara maksimal untuk irigasi, persediaan air minum, juga pembangkit listrik. Danau yang indah itu masih tersembunyi di balik bukit barisan.
Demikianlah kisah cerita Danau Ranau dan keindahan alamnya. Semoga kita sebagai generasi penerus harus melestarikan budaya agar anak cucu kita dapat menikmati keindahan alam ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang.